يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu lagi melanjutkan taklim kita, membacakan kitab, dan sekarang episode ngasuh yang ke-55 ini insya Allah kita memulai bismillah muqaddimah kitab Sulamut Taufiq. Sudah ganti kitabnya ya, jemaah sudah pegang kitab baru, alhamdulillah. Jadi ini episode pertama untuk Sulam Taufik, tapi episode ke-55 untuk ngaji bersama pengasuh di pesantren Al-Hamidiyah. Jemaah Al-Hamidiyah sekalian, dalam muqaddimah ini tentu saya akan mencoba untuk memberi pengantar terhadap apa sih Sulam Taufik itu, siapa yang mengarangnya, dan mengapa pesantren Al-Hamidiyah kok memilih Sulam Taufik untuk ngasuhnya, untuk ngajinya gitu ya. Dan mungkin nanti tidak akan terlalu lama ini karena saya mungkin agak buru-buru nih untuk yang sekarang ini. Saya harus ke bandara, terbang boardingnya 4:30, jadi mudah-mudahan nanti keburu ya. Jangan sampai saya harus ngejar pesawatnya sudah terbang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilatihi, wa khususan ila muallif Sulam At-Taufiq Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir, wa muallif syarah Sulam Taufik Mirqat Su'ud At-Tasdiq Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, wa nakhussu aidan khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syekhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Jamaah Alhamdulillah rahimakumullah. Sulam taufik. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah dan sering mendengar kitab Sulam Taufik. Biasanya kalau orang pesantren atau orang yang belajar kitab itu suka mendengar dua kitab yang perlu dipelajari sebagai dasar. Yang pertama itu kitab Safinatun Najah, yang kedua kitab Sulam Taufik. Ayah saya bilang ketika saya mempelajari kitab ini, ketika saya SD berarti, SD SMP lah ya, ayah saya mewajibkan setelah khatam Quran itu kita semuanya harus menghatamkan, bahkan menghafal Safinah dan Sulam Taufik. Kata ayah saya, kalau kamu pengen jadi wali, kamu belajar saja dua kitab itu dan amalkan. Kata kuncinya amalkan, cukup. Oleh karenanya sejak kecil memang kita diajarkan ya untuk mempelajari kitab Sulam Taufik ini. Nah, setelah saya besar, setelah saya pesantren, saya tahu ternyata hampir semua pesantren ya, pesantren yang mewarisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren yang mempelajari kitab para ulama, hampir semua pesantren itu ngaji kitab Sulam Taufik. Oleh karenanya ya pesantren Al-Hamidiyah mungkin sebelumnya juga sudah, saya yakin ya, para alumni lebih mafhum. Tapi untuk era sekarang setelah sekian puluh tahun kita mulai lagi melanjutkan membaca kitab dan sekarang kita memulai kitab Sulam Taufik. Sulam itu artinya tangga sih sebetulnya. Kalau at-taufik tentu artinya kebaikan, hidayah gitu ya. Jadi kitab ini adalah tangga untuk menuju kebaikan, tangga untuk menuju taufik kepada Allah. Kalau yang namanya tangga berarti ya tidak bisa kita mencapai kebaikan di hadapan Allah kalau kita tidak meniti tangga ini. Gitu. Jadi wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang mengakibatkan tercapainya sesuatu yang lain, yang wajib ya menjadi wajib juga. Jadi ngaji kan dekat kepada Allah itu menjadi baik. Sebagai seorang manusia kan wajib. Kalau kitab Sulam Taufik ini menjadi salah satu tangganya, berarti ngajinya juga wajib. Kira-kira gitu ya. Kitab ini memang dikarang oleh seseorang yang sangat wara', sangat apa ya, seorang wali yang wara' itu artinya hati-hati banget. Amaliyahnya itu sudah sangat teruji. Seseorang yang kita kenal namanya di sini tertulis Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Al-Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alwi. Nah, biasanya kita menyebutnya Habib Abdullah, pakai Habib. Jadi kalau melihat kitab kuning ini sebetulnya istilah Habib itu dulu nggak ada. Yang ada itu ya Asy-Syaikh Al-Allamah. Al-Allamah itu orang yang banyak ilmunya. Tapi kemudian setelah abad ke-19 begitu ya, 18, 19. Nah, orang-orang atau para ulama yang dari Hadramaut, yang dari Tarim, dari Yaman itu dipanggilnya Habib. Ini juga pengarangnya adalah seorang Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Siapa beliau itu bisa dicari dalam berbagai bacaan ya. Jemaah Al-Hamidiyah nanti coba cari siapa sih sebetulnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini gitu. Ba'alwi. Ba itu kan Bani ya. Ba'alawi artinya Bani Alawiyin. Keturunan dari, ini nama marga lah kalau di Yaman, di Tarim, di Hadramaut. Hadramaut itu, Tarim itu disebutnya saja kota wali, kota para wali, karena banyak wali, banyak ulama ya di sana yang lahir. Nah, Habib Abdullah ini seorang yang susah menandinginya deh kewaliannya itu ya, amaliyahnya itu terutama.
Jadi bayangkan ini sudah hampir 300 tahun kan, 200 tahun lah lebih kitab ini. Tipis, tapi di seluruh dunia itu dipelajari. Itu artinya yang nulisnya itu seseorang yang punya hikmah gitu, punya kebaikan. Nggak mungkin kan kalau karangan seseorang yang tidak punya karomah kemudian dibaca lagi ratusan tahun buat apa gitu ya. Habib Abdillah ini dikenal kalau zikir itu satu hari itu zikirnya itu per zikir ya, misalnya zikir la ilaha illallah itu bisa 25.000 kali. Ya Allah, saya juga pas mikir-mikir itu berapa kali, saya ratus saja mungkin kita enggak ya. La ilaha illallah 25.000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam 25.000. Itu gimana? Jadi hidupnya itu penuh dengan zikir gitu. Itu seorang yang wara, seorang wali yang kemudian mengarang kitab ini ya, Sulam Taufik ini. Apa pentingnya bagi umat muslim di Indonesia? Mungkin itu ya, terutama juga untuk pesantren Al-Hamidiyah. Kitab Sulam Taufik ini dari segi pengarang pun itu sangat terkait dengan tradisi Islam di Indonesia, termasuk di Al-Hamidiyah. Nah, kan kita di Al-Hamidiyah ini adalah pesantren yang mewarisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi warisan-warisan ilmu dari Mbah Hasyim Asy'ari misalnya ya, itu kan kita warisi. Kiai Ahmad Syaikhu itu juga kan aktif di NU, sampai mulai dari bawah sampai menjadi pimpinan tertinggi gitu. Bahkan dakwah-dakwahnya dirasakan. Nah, Mbah Hasyim itu kan punya guru, salah seorang guru Mbah Hasyim itu yang mungkin juga jemaah Al-Hamidiyah tahu, itu adalah Habib Hussein. Habib Hussein bin Muhammad namanya. Habib Hussein bin Muhammad gitu. Nah, berarti ini Habib Hussein ini anaknya Muhammad. Habib Hussein gurunya Hadratus Syekh itu adalah putranya Muhammad, seorang yang bernama Muhammad bin Hussein Al-Habsyi marganya. Nah, Habib Muhammad ini adalah murid dari pengarang Sulam Taufik ini gitu. Ini sanad ilmunya nih nanti ya. Ini karena pengantar jadi saya menjelaskan sedikit dulu. Berarti kalau kita runut, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi itu punya banyak murid. Salah satunya adalah Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad Husain punya banyak murid. Salah satunya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada lagi yang lain, Syekhona Khalil Bangkalan. Walaupun kan Mbah Hasyim juga ya, guru murid juga dengan Mbah Khalil ya, Syekhona Khalil. Tapi dua-duanya pernah berguru kepada Habib Muhammad bin Husain yang merupakan murid dari pengarang kitab ini. Bayangkan silsilah ilmunya. Ada satu lagi, Habib Muhammad yang tadi itu, Habib Muhammad yang muridnya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pengarang Sulam Taufik ini punya anak lagi tuh. Namanya adalah Habib Ali. Habib Ali bin, ini kalau orang Arab itu kan namanya pendek tapi bin yang panjang. Kalau kita kan minimal 2, Oman Fathur Rahman. Kalau Arab itu namanya satu, Habib Ali bin Muhammad. Jadi ada namanya Habib Ali bin Muhammad yang itu adalah pengarang Simtud Duror, ya kan? Simtud Duror yang suka dibaca oleh santri-santri kita kalau malam apa Ustaz Suma? Malam Jumat. Jadi Simtud Duror itu dikarang, Simtud Duror itu memuji Nabi, sholawat Nabi gitu ya, dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad. Nah, Habib Muhammadnya itu murid dari pengarang dari Sulam Taufik, yaitu Habib Abdullah bin Husain. Itulah yang membawa tradisi ke Indonesia ratusan tahun sampai ke kita sekarang. Jadi insya Allah apa yang akan dibahas di dalam kitab Sulam Taufik ini untuk pesantren Al-Hamidiyah itu sangat terkait dan mudah-mudahan menambah berkah kita sebagai keluarga besar Al-Hamidiyah khususnya, dan juga kepada para wali santri yang insya Allah sekarang banyak yang menyimak juga gitu ya. Mudah-mudahan ya ayah bunda, anak-anak kita, santri-santri yang di Al-Hamidiyah ini Simtud Durornya harus hafal.
harus bisa lah paling tidak gitu ya, memimpin tahlil, memimpin maulid itu ketika lulus dari sini. Karena sanad ilmunya jelas gitu sampai ke atas-atasnya. Jadi ngaji Sulam Taufik ini juga sebetulnya harus disampaikan kepada santri ini nanti. Ceritakan saja. Pada saatnya mereka juga harus ngaji gitu. Nah, para wali santrinya juga diberitahu bahwa di Alhamidiyah ini yang kita bacakan. Kalau kita para gurunya mempelajari apa yang ada di Sulam Taufik, di TK juga kan yang paling kreatif, inovatif kalau menyampaikan ke anak-anak tuh, dengan cara para guru di TK sampaikan kepada anak-anak kita nilai yang ada di dalam Sulam Taufik ini nanti gitu ya. Apalagi ke para santri di pesantren sudah jelas gitu, supaya tertanam mereka. Tapi kan ini kan walaupun tipis, isinya banyak dan mungkin kalau disampaikan itu akan bertahun-tahun. Jadi harus disampaikan sejak dini. Kalau yang di pesantren ya sejak kelas 7 dan tidak mungkin selesai 3 tahun. Ya 6 tahun minimal. 6 tahun pun belum tentu selesai kitab-kitab itu. Banyak banget gitu. Saya dulu belajar di pesantrennya karena khusus 1 tahun tuh beberapa khatam. Khusus nggak ada sekolah. Yang kemarin dikunjungi oleh para kiai ustadz-ustadzah di Haur Kuning. Nah, itu kan tahu sendiri kan, lihat sendiri dari mulai subuh sampai siang itu yang ngaji gitu. Sekolahnya ba'da zuhur mereka. Makanya kalau dulu saya nggak ada, dari mulai subuh sampai subuh lagi. Sampai jam 12 malam pun saya ngigoh gitu. Ngigohnya itu ya itu. Mubtadaun zaidun wa adirun khabar in kuta zaidun adirun mani tadaroh. Ngigonya itu dimarahin sama santri. Kalau jam 12 malam berisik katanya gitu. Itulah yang ditanamkan ke santri dan alhamdulillah nempel ke saya sekarang. Mudah-mudahan dan kita tahu bahwa Kiai siapa tadi kita cerita Mbah Hashim ya, Mbah Hashim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab, Mbah Bisri itu kan juga murid dari Mbah Maksum kan di Lasem, yang Mbah Maksum ini juga nyambung ke Syekhona Khalil Bangkalan dan seterusnya. Jadi ke atasnya itu nyambung gitu. Frekuensinya sama dari Haur Kuning juga, dari Haur Kuning Kiai Saifuddin Zuhri nyambung ke Kiai Bahrum di Cilendek ya, masih di Tasik, kemudian ke Kiai Ruhyat. Kiai Bahrum itu murid dari Kiai Ruhyat. Saya baru menelusuri lagi belakang loh, ternyata 2 pesantren yang saya belajar itu juga sama nih. Kiai Bahrum ke Kiai Ruhyat kemudian ke Kiai Muhammad Syabandi, kemudian ke Syekh Mahfud Termas, yang Syekh Mahfud Termas itu guru Mbah Hashim juga gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan ya kita mendapatkan berkahnya. Baik, itu muqaddimah tentang pengarangnya. Nanti untuk lebih detailnya mangga silahkan dipelajari lagi, karena kalau kita tidak tahu pengarangnya itu kurang afdol. Kita seringkali mendengar kitab Sulam Taufik, tapi siapa pengarangnya tidak tahu, apalagi kaitannya dengan sanad ilmu pesantren kita. Sekarang mah sudah tahu bahwa pesantren Alhamidiyah itu pesantren yang terhubungkan sanad ilmunya dengan guru-guru yang luar biasa. Jadi boleh dipromosikan lah supaya banyak yang ingin pesantren di Alhamidiyah, yang dari TK, yang dari SDIT, yang dari tempat lain pun ditunggulah di pesantren supaya sanad ilmunya nyambung. Gitu ya, Miss Yuli. Miss Yuli terima kasih juga putrinya di sini dan sangat ini aktif bertanya ke saya gitu. Ananda Haura ini alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk di dunia. Terjemah panjangnya begitu. Kalau pendeknya Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang gitu ya. Kalau panjangnya itu Ar-Rahmani yang memberi rahmat kepada seluruh makhluk di dunia. Ar-Rahimi yang memberi rahmat kepada makhluk yang beriman di dunia dan di akhirat. Rahman Rahim itu beda kalau dirinci gitu ya.
Dalam setiap kitab itu pengarang selalu memulai dengan basmalah. Ini menjadi pelajaran buat kita, segala sesuatu mari kita mulai dengan basmalah. Sabda Rasul apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajdam. Sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu fahuwa abtar au aqta. Jadi abtar aqta itu apa ya? Tidak sempurna lah gitu. Ada istilah Sundanya itu saya lupa. Dulu terjemah Sunda apa ya, abtar itu saya kumprung apa ya, putung apa ya, pokoknya putus lah pokoknya gitu ya. Jadi segala sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan basmalah itu tidak sempurna gitu. Sayang, jadi mari kita mulai selalu dengan basmalah. Basmalah itu bukan berarti mari kita mulai dengan basmalah, bukan. Itu hanya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bil hamdalah. Kalau sesuatu yang baik yang tidak mulai dengan hamdalah itu juga sama, tidak sempurna. Oleh karenanya di sini setelah basmalah langsung hamdalah. Alhamdu adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Rabbil alamina yang menguasai seluruh alam. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Segala puji yang 4, biasanya puji itu dijelaskan ada 4. Ada puji dari Allah kepada Allah, ada puji dari Allah kepada makhluknya, ada puji dari makhluk kepada Allah, ada puji dari makhluk kepada makhluk gitu. Jadi nggak salah juga kalau kita memuji makhluk kepada teman kita, kamu pinter banget, kamu ini baik banget, kamu ini nggak takabur misalnya, itu pujian. Pujian makhluk kepada makhluk. Tapi semua pujian itu pada dasarnya alhamdulillah. Berarti kalau kita dipuji itu, alhamdulillah, hatur nuhun, ya mah semata-mata karena Allah sayang sama saya baik semata-mata karena Allah menutupi aib saya. Semuanya adalah alhamdulillah. Itu maksudnya ya. Rabbil alamina ay jami'il makhluqat. Jadi jamaah Alhamidiyah semuanya, ini yang ada di pinggir yang kita baca itu adalah matan Sulam Taufik, yang di tengahnya itu adalah Mirqat Su'ud At-Tasdiq, karangan ulama Nusantara kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sama seperti Muraqil Ubudiyah ya. Jadi Syekh Nawawi ulama Banten memberi penjelasan atas matan dari Sulam Taufik ini gitu. Jadi di Alhamidiyah juga ini juga satu kekhasan loh di Alhamidiyah. Ketika saya ditanya apa kekhasannya di Alhamidiyah, banyak. Saya sampaikan ke Pak Bembi itu ada 10. Tapi salah satunya adalah di Alhamidiyah itu kita menggali, mempelajari turos ulama Nusantara, karya kitab ulama Nusantara. Nah ini Sulam Taufik bukan karangan ulama Nusantara, tetapi syarahnya, komentarnya yang dibeliin sama Ustadz Suma, syarahnya juga ya. Berarti itu kalau ada judulnya di atas itu Mirqat Su'ud Tasdiq, itu syarah untuk Sulam Taufik, karangan ulama Banten. Gitu ya, insya Allah. Itu yang di tengahnya itu. Wa ashadu dan aku bersaksi anna alla ilaha bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah illallahu kecuali Allah. Aila ma'buda, tidak ada yang patut disembah, la matluba, tidak ada yang patut diminta, la maksuda, tidak ada juga yang patut menjadi tujuan, tidak ada illallah kecuali Allah. Nah ini kalau baca apa namanya, kalau biografi itu apa namanya, biografi para ulama itu manakib. Kalau kita baca manakibnya Habib Muhammad bin Husain bin Thohir ini, ketika mau wafatnya katanya, itu oleh istrinya dibisikin, Allah
Allah, baca la ilaha illallah Habib. Gitu. Beliau nggak mau baca, nggak mau baca. Udah payah, udah mau sakaratul maut, nggak mau. Allah, nggak mau. Lalu istrinya didekatkan, sini, saya bilangin. Allah dan Rasulullah itu sudah menyatu dalam jiwa dan badan saya. Kan sehari 25.000 la ilaha illallahnya. Jadi ketika wafat itu saya tidak membaca itu, bukan saya tidak dengar wahai istriku, tetapi itu sudah menjadi bagian dari diriku. Sekarang itu aku membaca sesuatu yang lain yang aku tambahkan kepada bagian dari diriku itu. Subhanallah. Sampai begitu ya. Ini saking melekatnya itu. Jadi setelah basmalah, hamdalah, kemudian syahadat. Wahdahu illallah, kecuali Allah. Wahdahu semata Allah. Wahdahu itu tunggal, semata-mata Allah, baik zatnya maupun sifatnya maupun pekerjaannya. La syarika, tidak ada sekutu, lahu bagi Allah. Wa ashadu, dan aku bersaksi, kata Habib Abdillah, kata muallif, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, abduhu itu hamba Allah. Hu-nya kembali kepada Allah. Abduhu itu hamba Allah. Kita itu mewarisi istilah dari Rasulullah sebagai abduh, hamba. Hamba itu sebetulnya ungkapan, isyarat bahwa kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya pakai istilahnya abduh gitu ya, hamba Allah gitu. Menunjukkan tawadu, kita harus tawadu, harus ibadah kepada Allah. Abduhu, kemudian apa? Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Salat semoga memberikan rahmat siapa Allah wasallama, dan semoga memberi keselamatan Allah alaihi kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Muhammad. Wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Bi fathi shad, sahbihi, wa yajuzu kasruha, boleh juga dibaca sihbihi katanya. Wa sahabi kullu muslim. Siapa yang dimaksud sahabat? Kalau wa ala alihi dan keluarganya Nabi kan jelas ya, ahlul bait ya. Ahlul bait, istrinya, anaknya, keturunannya. Ya para habaib itu kan dzurriyyat dari, termasuk pengarang ini kan ya. Alihi sampai ke bawah. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Nah, di sini Syekh Nawawi ngasih penjelasan. Yang dimaksud sahabat Nabi itu was-sahabiyyu kullu muslimin, setiap orang muslim, laqiya yang bertemu an-nabiyya dengan nabi, walau lahdatan, walaupun hanya sekejap. Setiap muslim yang mengaku Islam dan beriman kepada nabi, ketemu nabi, nah itu sahabat namanya. Tapi syaratnya muslim. Abu Jahal, Abu Lahab ketemu nabi enggak? Ya ketemu lah. Tapi masalahnya memerangi gitu. Jadi ya tidak termasuk sahabat gitu. Abu Lahab itu padahal ketika Nabi lahir ya, Nabi lahir hari apa? Hari Senin. Ini mumpung masih bulan Maulud nih. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin. Itu di dalam berjanji, di dalam Maulid itu kan diceritakan ketika Nabi itu lahir, malam Nabi itu lahir, rumah Siti Aminah itu bercahaya. Ya kan? Kemudian Abu Lahab sebagai pamannya itu coba dilihat itu, nyuruh ke budaknya. Itu kenapa itu kok bercahayanya melebihi kebiasaan? Ada apa itu? Lalu budaknya balik. Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Oh iya, anak laki-laki, ponakanku. Oh, dia senang sekali, bergembira sekali. Abu Lahab, gitu. Jadi Abu Lahab itu gembira sekali ketika hari Senin itu Rasulullah SAW itu lahir. Gitu, ya.
Nah, makanya dalam berbagai riwayat itu diceritakan bahwa Abu Lahab itu ditanya katanya ketika akhirnya kan masuk neraka kan. Tabat yada abi lahabi wa tab. Itu surat Al-Lahab. Gimana kabar kamu di neraka? Abu Lahab dia bilang, aku ya di neraka ini. Tetapi setiap hari Senin aku diberi kesempatan untuk keluar dari api neraka. Karena apa? Karena aku istibsyar, farah, bahagia ketika Rasul lahir. Tapi setelah itu aku nggak beriman, kira-kira begitu. Ini adalah riwayat yang menjelaskan betapa orang yang bergembira dengan maulid Nabi saja itu tuh mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau kita tiap malam Jumat maulidnya ya. Santri tiap malam apa? Malam Jumat, bahkan kadang-kadang lebih dari itu. Jadi Abu Lahab saja yang hanya seumur hidup sekali itu diberi kesempatan menikmati nikmat Allah. Apalagi kalau kita mencintai Nabi dengan membacakan maulidnya dan seterusnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmatnya, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahbihi dan para sahabatnya, wa tabi'ina dan kepada para pengikutnya. Para tabi'in. Para tabi'in itu mereka yang mengikuti Nabi. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahada, maka adapun ini, ya, setelah amma ba'du itu maksudnya setelah baca basmalah, hamdalah, syahadat, sholawat kepada Nabi. Jadi biasakan ya, kalau mau kerja, mau ngajar, dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kalau ini kan syahadat kan kita kan ke santri kan mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Besok saya mau wajibkan kepada para pembina khususnya ya guru di Kajis, setelah syahadat itu wajib diajak santri dituntun untuk membaca itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah dengan bacaan yang benar. Tujuannya apa? Karena at-tahiyyat itu menurut penelitian para ahli Quran itu kalimat yang paling lengkap untuk melatih fasohatul lisan. Coba saja at-tahiyyatul mubarakatus at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut po, tadi tak, sekarang po, neken tasdid ke ta dan po kan beda. Itu kalau dilatih terus, nah, jadi tolong wajibkan ya. Nanti setelah syahadat itu bimbing itu. Nah, itu inovasi namanya. Di sini tidak ada, tapi tahiyatnya inovasi namanya. Dari mana sanadnya? Dari Kiai Basori Alwi, dari pesantren ilmu Al-Quran yang metodenya metode bil kolam kita terapkan di sini ya. Murid-muridnya menceritakan ke saya tentang itu. Fahada, maka adapun ini juz'un itu adalah satu bagian latifun yang tipis, yang lembut. Kitab ini, kitab Sulam Taufik ini juz'un sebagian latifun yang lembut ya. Kecil kitab ini, makanya sering disebut di pesantren itu kutaibun. Bukan kitab, ini kutaib. Kutaib itu maksudnya kitab kecil di tasgir ya. Kitab kutaibun. Kalau pengen menyebut sesuatu itu kecil, itu masukkan ke wajan fu'ailun. Kitabun kutaibun. Yassarahu, yang semoga mempermudah atas ini kitab atau juz'un. Siapa? Allah Ta'ala. Tentang apa isinya? Fima, dalam hal menjelaskan. Yajibu, yang wajib apa? Ta'allumuhu, mengajarkan, mempelajari, maaf. Yajibu, wajib apa? Ta'allumuhu, mempelajari ini ma. Wa ta'limuhu, dan wajib mengajarkan ini ma. Wajib belajar dari orang alim, maksudnya dari guru, dan wajib mengajarkan kepada murid. Wal amalu, dan wajib mengamalkan bihi, atas itu ma, maksudnya kitab. Untuk siapa kitab ini ditujukannya? Lil khasi, bagi orang yang sudah punya ilmu,
wal ami, dan bagi orang yang masih awam. Gitu, cocok dua-duanya. Bagi guru oke, bagi santri oke, bagi karyawan oke, semuanya ya. Wal wajibu, dan adapun yang disebut wajib. Apa sih wajib itu maksudnya? Wajib itu begini maksudnya. Wal wajibu, dan adapun yang disebut wajib itu itu adalah sesuatu ada yang menjanjikan siapa Allah fa'ilahu, kepada orang yang mengerjakannya. Fa'ilahu menjadi maf'ul bih. Bithawabi, Allah menjanjikan pahala. Wa tawa'ada, dan memberikan ancaman Allah tarikahu, kepada orang yang meninggalkannya, bil iqabi, dengan siksaan. Wajib nih katanya mempelajari dan mengamalkannya, terutama apa yang akan dibahas di Sulam Taufik ini wajib diamalkan oleh jemaah Al-Hamidiyah khususnya. Kalau tidak diamalkan bagaimana? Berarti kita terancam mendapatkan murka Allah. Tapi kalau kita amalkan, kita mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Kemudian wasamaituhu, dan aku beri nama ini juz'un latifun. Aku beri nama ini kitab Sulamat Taufiqi, Sulam Taufik. Tadi saya sudah jelaskan, sulam itu tangga, at-taufik itu ya taufik. Taufik dan hidayah. Makanya jadi nama Taufik Hidayat. Jadi juara. Itu Sulam at-Taufik. Ada kaitannya enggak ya? Sulam Taufik dengan Taufik Hidayat. Pebulu tangkis. Aku beri nama lengkapnya itu Sulamut Taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiqi. Itu nama lengkapnya. Sulamut Taufiqi, tangga menuju taufik, ila mahabbatillahi, menuju kecintaan kepada Allah, ala tahqiqi, yang sebenarnya. Jadi kita akan dituntun insyaallah jemaah Al-Hamidiyah menuju kebenaran yang benar-benar harus diyakini. Insyaallah Syiratul Mustaqim. Mudah-mudahan khatam kita ngikutin terus ya, belajar dari bidayah kemarin sampai khatam. Insya Allah ini juga khatam. As'alu, aku meminta, kata Habib Abdillah, Allah, kepada Allah Al-Karima yang mulia, ayyaj'ala, semoga menjadikan Allah, dzalika, atas ini juz'un latif, atas ini kitab, minhu, mudah-mudahan ya Allah jadikan, ini belum baca, belum ini aja kita udah berdoa nih kepada Allah. Jadi kalaupun nggak sempat hadir semua, aminkan sekarang. Mudah-mudahan yang pertama minhu, mudah-mudahan ini benar-benar keluar dari Allah. Minhu itu dari Allah ya, bukan keluar ngaji kita Sulam Taufik itu bukan keluar dari keinginan nafsu karena ingin dipuji misalnya, bukan. Tapi mudah-mudahan kita ngajinya itu betul-betul minhu, keluar dari kesadaran untuk mengikuti dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua walahu, dan juga kita niatkan ngaji Sulam Taufik ini kita niatkan untuk ikhlas lahu, untuk Allah, lillah. Bukan karena riya, itu mah pengen dipuji aja, bukan juga karena syahwat, karena pengen dipuji oleh bawahan atau pimpinan, bukan, tapi lahu, benar-benar karena Allah. Wa fihi, dan juga ngaji Sulam Taufiknya itu karena cinta fihi, karena Allah. Fihi itu dalam Allah, maksudnya benar-benar kita mengharapkan ridha Allah. Wa ilaihi, dan juga kita mengharapkan semuanya itu kita kembalikan ilaihi, kepada Allah. Qabulnya itu segalanya kita kembalikan kepada Allah. Wa mujiban, dan semoga Allah menjadikan ini mujiban, sebagai sesuatu yang mewajibkan, maksudnya menghantarkan, lil qurbi, menuju kedekatan kepada Allah, wa zulfa, dan menuju kedekatan kepada Allah. Sama ya, az-zulfa dan al-qurb itu, kalau al-qurbu itu husnul marja, jadi kedekatan kepada Allah, baik gitu ya. Sementara az-zulfa itu juga
ketinggian, kedekatan, al-qurb wal irtifan. Ladaihi di sisi Allah. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah menguatkan man kepada orang, waqafa yang bertumpu, yang memperlihatkan orang ini alaihi pada kitab ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada orang yang konsisten istiqomah ikut ngasuh Sulam Taufik. Kan gitu ya, amin. Istiqomahnya untuk apa ngajinya saja? Bukan, lil amali, untuk mengamalkannya juga, bimuqtadahu, atas apa-apa yang ditulis di dalam Sulam Taufik ini. Karena nanti kita akan cerita fikih juga, cerita ibadah, wudu. Yang kemarin Pak Wahyudi terkesan dengan bab toharoh katanya di dalam bidayah, tapi membahas toharoh dari perspektif spiritual kan gitu. Insya Allah ini juga sama ya. Kemudian summat taroki, nah, ini kalimat yang saya terngiang-ngiang terus gitu dari ayah saya menggarisbawahi kalimat ini. Summat taroki bitawaddudi bin nawafili, summat taroki bitawaddudi bin nawafili. Itu 4 kata yang nempel sekali di telinga saya. Ya, coba kita terjemahkan. Summat taroki, kemudian mudah-mudahan kita ngaji Sulam Taufik ini bisa at-taroki, naik derajat. Naik derajat itu kan gimana ya? Tafsirnya itu banyak sekali, bisa duniawi, bisa ukhrawi, tentu terutama ukhrawi. Naik derajat, taroki itu kan, taroki itu naik gitu. Taroki, kalau tanazul turun, taroki itu naik. Ya, kalau saya mikir ke diri sendiri itu, saya ngaji ini ketika SD. Ya siapa yang tahu saya akan ngasuh di Alhamidiyah? Ya mudah-mudahan itu bagian dari taroki ya. Mudah-mudahan saya ikhlas. Doakan mudah-mudahan saya juga tidak ria, gitu, tidak ingin dipuji. Susah loh itu, paling susah itu, penyakit hati itu. Gitu. Summat taroki, kemudian menghantarkan kepada naik derajat. Apa yang menyebabkannya itu? Bitawaddudi, dengan cara mencintai, bin nawafili, hal-hal yang sunnah. Jadi ayah saya dulu menekankan, kamu kalau pengen naik derajat, pengen sukses, ini aja nih kuncinya. Summat taroki bitawaddudi bin nawafili. Kamu harus senang melaksanakan ibadah sunnah. Bahasa bapak saya begitu. Tetapi kalau kita tafsirkan lebih luas, an-nawafil itu adalah sesuatu yang sifatnya volunteerism, bahasa sekarang, sukarela. Jadi kamu harus suka melakukan sesuatu yang sifatnya itu sukarela. Kalau yang wajib ya itu kan wajib. Kerja di jam kerja dari mulai jam 7 sampai jam 4 itu wajib. Misalnya gitu ya. Tapi masih mau bantu orang di luar jam kerja kita, itu adalah ihsan. Bukan adil lagi, itu ihsan. Nah, kalau kamu sudah suka melakukan sesuatu yang sifatnya volunteer, di Alhamidiyah jangan hitung-hitungan. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kalau diminta misalnya, bisa nggak nih ngerjain ini, bantu ini? Ya, saya ada waktu sih. Pokoknya tidak hitung-hitungan. Tidak hitungannya karena saya karyawan. Bukan. Alhamidiyah adalah rumah kita. Nah ini resepnya ini nih. Supaya apa? Kata Habib Abdullah, supaya taroki, supaya kita naik, promosi naik itu. Entah promosinya seperti apa, serahkan sama Allah. Allah yang Maha tahu ya. Kita niatkan saja. Summat taroki, kemudian naik derajat, bitawadudi, dengan cara menyukai, bin nawafili, hal-hal yang sunnah, yang sukarela, liyahuza, supaya apa nih yahuza ini? Liyahuza, supaya atau agar Allah menghimpun kita, liyahuza, supaya menghimpun Allah, hubbahu, atas cinta kepada Allah, wawulahu, dan atas pertolongan Allah. Kalau kita sudah naik derajat, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, dan insya Allah kita akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Kan itu yang kita minta kan, selalu kan ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu jimat, itu mantra. Kalau kita lagi keung itu apa? Takut, lagi teludung, lagi takut misalnya.
aduh ini sendirian apa, baca saja itu hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal. Berapa kali bacanya? 25.000 kali. Waduh, kuat nggak? Masya Allah, itu ya. Alhamdulillah jemaah Alhamidiyah, kita mukaddimah sampai di sini dulu. Saya mohon izin karena saya sudah lihat jam harus berangkat ke bandara. Mudah-mudahan keburu, ini pesawatnya jam 4:30. Mudah-mudahan nggak macet ya. Insya Allah yang penting sudah mukaddimah sudah dibuka. Yang penting kedepannya adalah istiqomah. Kita terus meskipun tidak langsung hadir di studio, nanti kita usulkan ke siapa ya studionya supaya diperluas. Nih kita usul ke siapa nih? Ke Pak Anto ya? Pak Bobi ya? Pak Bobi ada yang usul, ini kayaknya harus agak diperluas nih studionya kalau untuk episode ke Sulam Taufik ini supaya beda kayak gitu, supaya jemaahnya lebih banyak gitu. Mungkin ini bisa di sekatnya yang tidak permanen, jadi kalau pas ngasuh dibuka itu ya gitu. Ya tapi itu kan cuma harapan saja. Itu saya hanya menyampaikan saja dari jemaah, bukan dari saya. Demikian wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal salawat. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ضرك قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya lupa jemaah Alhamidiyah ingin menyebutkan mengapa kita sholawatnya ganti menjadi Ya Arhamar Rahimin. Nah, saya lupa menjelaskan. Jadi qasidah Ya Arhamar Rahimin itu kita pakai sekarang ganti ganti ya, lam yahtalim itu karena qasidah Ya Arhamar Rahimin itu adalah dikarang juga oleh pengarang yang sama dengan pengarang Sulam Taufik. Jadi pengarang qasidah itu juga adalah Habib Abdillah bin Husain bin Thahir Ba'alawi ya. Mudah-mudahan dengan itu nanti sholawat ini populer banget loh di Indonesia khususnya di pesantren. Jadi silahkan dibacakan juga kepada para santri. Qasidahnya agak panjang, tapi untuk sekarang kita baca seperlunya saja dulu. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.